Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti dengan NIM 0520000636 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bandar Lampung. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana untuk tugasnya adalah mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Yang dimaksud adalah data bahan ajar.js yang disediakan oleh e-learning. Selanjutnya, buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk yang lain. Dan perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode, judul, kategori, UPPJJ, lokasi, dan lain-lain. Di dalam stok app.js, di sini kita ada data bahan ajar.js yang diambil dari learning, kemudian expected state untuk filter sort dan tampilan tabel. Di sini ada data untuk form tambah stok, ada kode, judul, kategori, dan seterusnya sesuai dengan permintaan soal. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kita run. Di sini untuk login, data penggunanya ada di data.js, ada Rina Wulandari, Agus Pranoto, dan seterusnya. Di sini terakhir saya tambahkan nama saya, Rianti. Untuk login, saya mau login dengan menggunakan akun. Di sini informasi bahan ajar. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk mengedit stok bahan ajar ada di sini. Kemudian selanjutnya menghapus bahan ajar. Untuk data bahan ajar, data ini diambil dari data bahan ajar yang disediakan di e-learning. Dari sini data bahan ajar. Kemudian untuk status aman dengan parameter minimal 10. Nah, di sini status aman parameter 10. Jika jumlahnya di bawah 10, maka statusnya menipis, dan jika jumlahnya di atas angka 10, maka statusnya aman. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Di sini UPPJJ dan kategori. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok kosong. Di sini tampilan stok menipis atau stok kosong. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini mengurutkan berdasarkan judul abjad, kemudian dari jumlahnya dari yang terkecil
Selanjutnya untuk harga dari yang paling murah. Fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Ada di sini. Implementasikan dependent option seperti ketika memilih filter stok berdasarkan IP daerah, akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Di sini untuk semua kategori tidak bisa diklik. Nah, sebelumnya kita pilih terlebih dahulu UPBJJ-nya. Kemudian kategori akan muncul di sini. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Status aman ya, apabila stok lebih besar dari 10, kemudian menipis dengan pesan warning apabila stok lebih kecil dari safety atau angka 10, kemudian status kosong dengan pesan bahaya apabila stok kosong. Untuk status apabila kuantiti sama dengan 0, maka statusnya kosong dan kuantiti lebih kecil dari safety atau angka 10, statusnya menipis, kemudian selain itu aman. Dapat fitur untuk menambahkan bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Di sini untuk tambah bahan ajar baru. Data bahan ajar telah ditambahkan di sini untuk bahan ajar baru dengan status menipis karena jumlahnya 3, lebih kecil dari 10. Di sini saya ingin mengubah jumlahnya jadi 0 dan statusnya berubah jadi kosong. Akan saya tampilkan untuk stok menipis atau kosong di sini. Kemudian saya ingin menambahkan jumlahnya menjadi 13. Ternyata tidak ada di sini lagi dan statusnya berubah menjadi aman. Untuk yang kedua, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Di sini VIF dan V4 untuk perulang. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi, nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, SQL number. Untuk tracking pengiriman, di sini otomatis nomor DO 01 dan di sini 02. Saya akan menambahkan daftar tracking DO. Untuk ekspedisi, di sini kemudian paket bahan ajar, paket bahan ajar dan tanggal. Ekspedisi, paket bahan ajar, kemudian tanggal kirim. Untuk struktur proyek Vue.js, di sini judulnya tugas 2. Kemudian untuk indeks, stok, dan tracking berada di luar folder.
dan style.css-nya berada di dalam folder CSS di sini. Dan stock app.js dan tracking app.js-nya berada di dalam folder JS. Sudah. Demikian tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.